Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas karakteristik zat murni. Pada bab ini kita akan membahas terkait perubahan wujud dan permukaan grafik tekanan, volume, dan suhu. Pada bab sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait koordinat-koordinat termodinamis, kesetimbangan termal, dan juga terkait dengan termometer. Pada termometer kita mengenal ada yang disebut dengan karakteristik termometrik. Nah, di sana ada yang berupa volume, tekanan, dan suhu. Ketiganya ini adalah koordinat makroskopis. Nah, sekarang kita akan membahas atau mengalihkan perhatian kita ke zat murni dan mempertimbangkan beberapa fasenya. Kemudian terkait dengan jumlah sifat independen yang dimiliki oleh zat murni dan metode penyajian sifat termodinamikanya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan lebih ke membahas terkait fase-fase yang dimiliki oleh zat murni. Nah, mengapa perlu mengetahui, menganalisis, dan menerapkan informasi tentang zat murni? Salah satunya adalah jika dikaitkan dengan termodinamika, maka kita perlu mempelajari materi ini dan juga mengapa ilmuwan perlu mempelajari hal ini, karena sifat-sifat dan perilaku zat sangat penting untuk studi perangkat dan sistem yang memanfaatkan prinsip-prinsip atau hukum-hukum termodinamika. Misalnya pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik yang lainnya. Nah, pada pembangkit listrik itu zat kerjanya adalah air. Nah, agar air ini bisa bermanfaat untuk pembangkit listrik, maka kita harus tahu bagaimana cara mendidihkan air pada tekanan tinggi. Kemudian membuat air itu mengalami ekspansi atau muai volume di dalam turbin menuju tekanan yang lebih rendah dan seterusnya. Nah, kita harus mengetahui sifat-sifat air untuk mengatur dengan benar bagaimana peralatan-peralatan yang digunakan untuk mendukung pembangkitan listrik. Contoh lainnya adalah kulkas. Nah, kulkas di sana kan ada zat cair yang disebut sebagai refrigeran. Nah, bahan-bahan refrigeran ini agar bisa dimanfaatkan sebagai zat pendingin atau zat kerja pada kulkas atau refrigerator, maka salah satunya adalah kita perlu mendidihkan zat cair tersebut menjadi uap pada suhu yang rendah. Misalnya pada suhu negatif 20 derajat Celcius. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa air itu dia mendidih di 100 derajat Celcius pada tekanan normal. Nah, pada kulkas kita tidak bisa menggunakan air, jadinya kita harus menggunakan zat lain, di mana zat tersebut harus bisa mendidih pada suhu yang rendah, begitu. Sehingga kita harus mengatur bagaimana peralatan itu bisa menciptakan tekanan yang bisa mendidihkan air namun suhunya di bawah titik didih air, begitu. Itu tadi dua contoh dari sistem termodinamika dengan suatu zat yang mengalami beberapa proses yang melibatkan perubahan keadaan termodinamika, dan karena adanya perubahan keadaan termodinamika maka sifat-sifatnya pun juga ikut berubah. Selanjutnya kita akan masuk ke definisi zat murni. Nah,
Zat murni itu apa? Zat murni adalah zat yang memiliki komposisi kimia yang homogen dan tidak berubah. Nah, tidak berubah ini itu harus tetap komposisinya harus tetap atau homogen walaupun dia mengalami perubahan fase. Begitu. Jadi komposisi kimianya itu tetap walaupun dia mengalami perubahan fase. Fase padat, cair, dan gas. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah air. Air dalam keadaan cair, kemudian pada campuran air yang dalam keadaan cair dan uap air, serta campuran es dan air dalam keadaan cair, itu semuanya merupakan zat murni. Jadi air cair itu maksudnya air dalam fase liquid, dalam fase cair, begitu ya. Jadi ada air padat, air dalam bentuk uap, air dalam bentuk cair. Semuanya itu memiliki komposisi yang sama, yaitu H2O jika itu adalah air murni. Kemudian sebaliknya ya, campuran udara yang mencair atau udara dalam bentuk gas itu bukan merupakan zat murni, karena udara itu bisa mengandung beberapa jenis molekul atau atom, bisa nitrogen, oksigen, CO2, atau karbon monoksida gitu. Nah, jadi itu bukan merupakan zat murni. Nah, selain air, nanti silakan dicari contoh lain dari zat murni itu apa ya selain air. Nah, selanjutnya kita akan ke perubahan fase. Nah, di sini disajikan 3 gambar, yaitu air dalam wujud cair, kemudian air dalam wujud gabungan antara gas atau uap dan juga cair, kemudian dalam wujud uap, air dalam wujud uap. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Cerita atau fasenya adalah seperti ini. Pada gambar 2.1a, di sini kita bisa mengasumsikan bahwa keadaan awal pada gambar A, air itu memiliki tekanan P0 dan suhu T0. Nah, di sini masih dalam bentuk cairan. Jika air dipanaskan perlahan dengan tekanan yang konstan, di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini menunjukkan proses ini dilakukan pada tekanan eksternal yang konstan, ditunjukkan dengan jumlah beban yang diletakkan di atas piston. Kemudian jika air dipanaskan perlahan, suhu akan meningkat dan volume akan sedikit meningkat. Tetapi dengan desain tertentu, tekanan tetap konstan. Nah, tetap konstan ini ditunjukkan dengan jumlah beban atau jumlah kotak yang ada di atas piston. Selanjutnya, ketika suhu telah mencapai 99,6 derajat Celcius, perpindahan panas tambahan mengakibatkan perubahan fase. Jadi ketika ini dipanaskan dari luar, nah ternyata lama-kelamaan panas atau kalor yang diterima oleh air itu tidak lagi digunakan untuk meningkatkan suhu, tapi sudah mulai digunakan untuk perubahan fase. Nah, ketika pada keadaan seperti ini, maka akan mulai terbentuk beberapa uap, seperti terlihat pada gambar 2.1b. Sementara suhunya tetap konstan dan volumenya mulai meningkat. Kenapa suhunya konstan padahal ada tambahan kalor dari lingkungan? Karena kalornya itu, saya ulangi lagi, tidak digunakan untuk menaikkan suhu, tetapi sudah digunakan untuk merubah fase, sudah digunakan untuk
memutus ikatan H2O yang awalnya dari cair kemudian diputus sehingga lebih renggang, sehingga ada beberapa yang berubah menjadi uap atau menjadi vapor. Selanjutnya, pemanasan lebih lanjut itu akan menghasilkan lebih banyak uap dan peningkatan volume yang besar sehingga tetes terakhir air yang dalam wujud cair itu semuanya telah menjadi uap. Nah, pemanasan selanjutnya menyebabkan peningkatan suhu dan volume dari uap sebagaimana terlihat pada gambar 2.1C. Nah, ketika sudah menjadi uap, maka kalor yang masih diterima oleh sistem ini dia tetap nantinya kalau di sini suhunya itu digunakan untuk mulai merubah fase dari cair menjadi gas. Nah, kalau sudah menjadi vapor seperti ini, menjadi uap, maka kalor yang ditambahkan itu kembali digunakan untuk meningkatkan suhu. Nah, dari peristiwa gambar 2.1 kita bisa membuat plot grafik antara tekanan dengan suhu. Nah, kita akan mengenal yang namanya suhu saturasi. Istilah suhu saturasi ini menunjukkan suhu di mana penguapan terjadi pada tekanan tertentu. Nah, ini juga dikenal sebagai suhu didih. Jadi suhu saturasi atau suhu didih. Nah, jika eksperimen pada gambar 2.1 kita ulangi pada tekanan yang berbeda. Nah, kalau awalnya misalkan di sini tekanannya adalah 4 beban. Nah, kita akan melakukan eksperimen yang sama tetapi bebannya bisa ditambah atau dikurangi, maka akan terbentuk plot seperti pada gambar 2.2. Akan didapatkan suhu saturasi yang berbeda, ditunjukkan oleh tanda silang ini. Tanda silang seperti ini. Nah, oke. Ternyata tanda-tanda silang ini ada 2 daerah atau ada 3 daerah. Yang pertama di sini adalah memisahkan wilayah cair L liquid di sini, liquid dengan daerah uap di sini vapor. Nah, ini adalah kurva yang kita bahas pertama pada poin ini. Selanjutnya, jika eksperimen dilakukan dengan proses pendinginan, bukan proses pemanasan, alih-alih proses pemanasan, kita akan menemukan bahwa saat suhu menurun, kita mencapai titik di mana S, yaitu simbol S ini untuk solid, jadi S untuk keadaan padat, mulai terbentuk dengan peningkatan volume yang terkait seperti ini. Nah, di sini ada S, proses pendinginan dari liquid. Kalau yang dibahas di poin yang kedua itu adalah dari liquid ke vapor. Sementara untuk yang poin ketiga ini adalah membahas garis yang di sini. Ini adalah proses dari liquid ke solid. Ya, di sini adalah pemanasan. Kemudian ini ke sini. Ini adalah pendinginan. Nah, ini. Ketika dari liquid dipanaskan, maka dia akan membentuk kurva seperti ini untuk tekanan yang berbeda, seperti ini untuk tekanan yang berbeda. Sementara dari liquid ke solid, maka di sini dia akan mengalami proses perubahan yang ditunjukkan oleh garis yang ini. Ini adalah proses pendinginan. Kurvanya sedikit berbeda atau bentuknya ini berbentuk kurva lengkung, kemudian ini adalah garis vertikal. Garis vertikal. Secara umum plotnya seperti ini. Namun tidak semua nanti berbentuk garis dan lengkung, pasti bentuknya bentuk material. Setiap material memiliki bentuk kurva PT yang berbeda-beda. Nah, kita analisis lebih lanjut. Saat pendinginan, sistem membentuk lebih banyak es dan lebih sedikit
cairan pada suhu konstan yang merupakan suhu saturasi yang berbeda, yang umumnya disebut sebagai titik beku. Nah, kalau di sini tadi adalah suhu didih, maka yang di sini antara L dengan S itu disebut sebagai titik beku. Ketika semua cairan berubah menjadi es, di mana ini berarti dari liquid menjadi solid, pendinginan lebih lanjut akan menurunkan suhu dan volume hampir konstan. Nah, ini tadi ketika proses berubah dari cairan menuju es, maka kalor yang hilang itu tidak lagi digunakan untuk merubah suhu, tetapi digunakan untuk membuat ikatan-ikatan zat padat. Sehingga di sini disebutkan ketika dia sudah menjadi padat, sudah berubah menjadi es semua, maka ketika ada pendinginan lebih lanjut, dia akan menurunkan suhu kembali dengan volume yang hampir konstan. Titik beku juga ditandai pada gambar 2.2 untuk setiap tekanan yang ditetapkan, dan titik-titik ini memisahkan wilayah cair dan wilayah padat yang saya beri tanda merah ini tadi. Jadi ini titik-titik yang dimaksud. Selanjutnya, setiap dari dua set tanda tersebut jika dibentuk cukup dekat atau tekanannya itu dibuat dekat, maka akan membentuk kurva, dan keduanya adalah kurva saturasi. Yang kiri disebut sebagai garis peleburan yang hampir lurus. Nah, ini adalah garis peleburan. Jika dibuat dekat seperti ini, nah, titik-titik ini dia akan membentuk garis. Ini disebut dengan garis peleburan. Garis peleburan. Nah, ini disebut dengan garis peleburan. Nah, selanjutnya ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini berbentuk kurva garis lengkung seperti ini. Ini disebut dengan kurva penguapan. Kurva penguapan. Nah, kemudian kita lanjutkan perubahan-perubahan yang terjadi dari eksperimen tadi. Jika eksperimen diulang untuk tekanan yang lebih rendah dan lebih rendah lagi, maka ternyata diamati terdapat kurva baru yang hasil bertemunya kurva peleburan atau kurva penguapan dengan garis peleburan. Ini diamati yaitu adanya garis sublimasi. Ini adalah garis sublimasi. Garis sublimasi ini memisahkan fase padat, ini fase padat, dan juga fase uap. Jadi di sini masih fase uap, vapor. Di sini masih vapor. Jadi kalau dari vapor melewati garis yang biru di sini, kurva penguapan, dia akan ke liquid dulu. Kemudian ketika setelah selesai melewati garis peleburan, dia akan menjadi solid. Namun bisa jadi ketika tekanan rendah, maka bisa jadi dari vapor langsung menjadi solid, atau begitu juga sebaliknya, dari solid menjadi vapor, tidak perlu melewati fase liquid terlebih dahulu. Nah, itu yang disebut dengan proses sublimasi. Jadi kan Anda sudah mengenal ya, di tingkat pendidikan sebelumnya atau di mata kuliah sebelumnya ada sublimasi, kemudian pengembunan, kemudian penguapan, kemudian proses menjadi padat, pembekuan, dan pencairan. Nah, seperti itu. Secara umum, material atau bahan, baik itu padat, cair, gas, dia akan mengalami prosesnya itu seperti ini. Kurva perubahan wujudnya itu seperti gambar ini 2.3. Jika diplot pada
grafik hubungan antara tekanan dengan suhu. Nah, titik di mana kurva bertemu itu sebagai titik dikenal sebagai titik triple. Nah, titik triple di sini Anda sudah mengenal. Ini perpotongan antara kurva penguapan, garis peleburan, dan garis sublimasi. Disebut dengan titik triple. Tiga kurva saturasi yang berbeda ditunjukkan pada gambar 2.3 yang disebut dengan diagram fasa. Ini disebut dengan diagram fasa. Kalau yang 2.3 ini contohnya adalah diagram fasa pada air. Diagram ini menunjukkan kumpulan sifat saturasi yang berbeda, baik itu suhu maupun tekanan T dan P, di mana mungkin untuk memiliki dua fase dalam keseimbangan satu sama lain. Untuk tekanan tinggi sekitar 22,09 megapascal untuk air, kurva penguapan itu berhenti di suatu titik yang disebut dengan titik kritis. Disebut titik kritis di sini. Ini titik kritis. Dia berhenti. Dia tidak tersambung, tidak terus ke atas dengan perubahan tekanan, tetapi berhenti di titik tertentu yang disebut dengan titik kritis. Nah, di atas tekanan ini atau di atas titik kritis, karena titik kritis itu menunjuk pada tekanan tertentu ya, ini menunjuk pada ini. Ketika tekanannya itu dibuat lebih tinggi lagi atau di atas titik kritis lagi dibuat, maka tidak ada fenomena pendidihan. Tidak ada fenomena pendidihan, berbeda ketika kita melihat atau Anda sedang mendidihkan air di suatu panci gitu ya. Di atas titik kritis itu tidak ada fenomena pendidihan. Jadi ketika memanaskan suatu cairan, maka akan terjadi penguapan tanpa didahului oleh peristiwa mendidih. Nah, transisi ini terjadi secara halus. Ya sudah, tiba-tiba langsung terjadi uap begitu saja. Tidak ada proses pendidihan yang kalau bahasa Sundanya itu bergolak atau ngagolak terlebih dahulu, tidak. Jadi terjadi secara pelan-pelan atau secara halus transisinya. Nah, kemudian ini ada beberapa tabel yang menunjukkan titik triple, data titik triple untuk berbagai macam zat. Kemudian tabel di bawahnya, tabel 2.2, ini menunjukkan adalah data titik kritis dari air, karbon dioksida, oksigen, dan hidrogen. Nah, kemudian gambar selanjutnya di sini adalah diagram fasa yang di sini 2.5 ini menunjukkan diagram fasa karbon dioksida. Nah, di sini tidak selalu berbentuk garis ketika yang di sini. Nah, awalnya dia berbentuk garis lurus vertikal, tapi selanjutnya ketika tekanan bertambah dan suhu bertambah dia akan melengkung. Gitu. Tetapi secara umum bentuknya mirip semua. Nah, kemudian di sini ada air. Nah, kalau di air di sini dia mayoritas berbentuk garis, kemudian ketika tekanan bertambah dia bentuk seperti ini. Dan di sini ada critical point, di sini ada critical point. Kemudian di sini ada titik triple, ada titik triple. Ini diagram fasa untuk air dan juga diagram fasa untuk karbon dioksida. Nah, selanjutnya ini ada beberapa fenomena di mana tampak pada gambar 17.20. Di sini ada logam gallium. Logam gallium ini dia pada suhu ruangan ya sekitar 29,8 derajat Celcius, dia akan mencair. Diletakkan di tangan saja dia sudah mencair. Tapi ini logam. Begitu. Jadi logam itu tidak selamanya berbentuk padat seperti halnya air raksa. Hg, Hydrargyrum Hg itu adalah logam. Jadi air raksa itu logam, namun dia dalam suhu ruangan sekitar 25-30 dia berada dalam fase cair gitu. Kemudian selanjutnya contoh fenomena alami. Nah, bagi Anda yang pernah berenang pasti akan merasakan bahwa air itu bisa saja terasa hangat dan
itu terjadi pada hari yang panas. Namun ketika anak-anak ini ketika berenang, bisa jadi ketika dia baru saja masuk ke kolam, bisa jadi dia merasa kedinginan. Hal ini karena air itu secara tiba-tiba menguap, berevaporate. Jadi mengalami evaporasi ketika menyentuh kulit mereka, karena bisa jadi kulitnya itu suhunya lebih tinggi, sedikit lebih tinggi daripada air yang ada di permukaan. Nah, ketika proses penguapan itu akhirnya dia merasa kedinginan begitu. Seperti halnya ketika kehujanan. Kehujanan itu kan kita merasa kedinginan karena ada proses evaporasi. Nah, proses evaporasi itu membutuhkan kalor. Kalornya dari mana? Dari kulit kita, dari badan kita. Nah, karena proses tersebut mengambil kalor dari badan kita, kita akan merasa kedinginan dan akhirnya menggigil. Sehingga kita perlu, kalau kehujanan ya, kita perlu segera mendinginkan, perlu segera mengeringkan badan kita agar proses evaporasi air-air yang berada di kulit kita itu bisa segera berhenti. Kalau itu terus terjadi, maka kita akan terus-menerus kehilangan kalor, sehingga kita akan terjadi kedinginan yang lebih parah, dan itu bisa menyebabkan sakit dan juga keadaan yang tidak diinginkan lainnya. Itu contoh fenomena alami terkait dengan perubahan fasa suatu zat. Kemudian di sini ditampilkan juga permukaan PVT. Nah, permukaan PVT ini menunjukkan berbagai keadaan atau proses termodinamis dari keadaan isobar, isokorik, dan isotem. Kemudian di sini diplot menjadi ada dua grafik, yaitu grafik hubungan tekanan dengan volume dan juga tekanan dengan suhu untuk keadaan yang berbeda-beda. Kalau grafik P dan T, berarti di sini yang konstan adalah volumenya. Jadi ada V3, tapi ada beberapa variasi V1, V2, dan V3. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau grafik isotermal, jadi hubungan antara P dengan V, dia bentuknya melengkung seperti ini. Nah, ini adalah permukaan grafik hubungan tekanan, volume, dan suhu. Tuh. Nah, ini plot dari grafik yang sama tadi, tapi dengan mempertimbangkan perubahan fasa. Grafik yang kita tinjau pada gambar 2.1, 2.2, dan 2.3 itulah gambar yang di sini. Inilah gambar hubungan antara P dengan T. P dengan T, tekanan dengan suhu. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau P dengan V, bentuknya seperti ini grafiknya. Jadi di sini solid liquid, kemudian liquid, di sini ada liquid vapor, ada bukit liquid vapor, kemudian di sini ada solid vapor, kemudian di sini ada gas. Nah, tadi kan kalau di grafik hubungan P dan T, titik kritis itu kan dia berhenti di sini. Tetapi kalau dia diplot di titik di grafik P dengan volume, dia akan seperti bukit seperti ini, dia akan turun kembali. Jadi bukitnya di sini. Nah, di sini adalah critical point. Di sini ada wujud liquid vapor, zat cair dan uap gitu. Jadi di sini terputus, tapi kalau dia dibalik ke sini, kalau ini dihubungkan dengan yang di sini, maka dia akan seperti bukit liquid vapor. Nah, ini tadi permukaan PVT dilihat dari dua sisi, baik itu sisi isokorik dan sisi isotermal. Ini yang isokorik, kemudian yang di sini adalah isotermal. Nah, oke.
Sekarang di sini evaluasi, nanti silakan dicari jawabannya. Jika tekanan lebih kecil daripada tekanan saturasi yang terkecil pada suhu tertentu, fase apa yang terjadi? Nanti silakan dicek dan dilakukan penalaran apa yang terjadi jika tekanannya itu lebih kecil daripada tekanan saturasi. Nanti dicek di diagram PVT. Kemudian berapa suhu terendah kira-kira ya di mana air dapat berada dalam bentuk cair. Air, suhu terendah dalam bentuk cair. Jadi ingat, bentuk air atau fase suatu zat itu tidak hanya tergantung pada suhu, tapi juga tergantung pada tekanan. Pertanyaannya di sini, berapa suhu terendah kira-kira di mana air dapat berada dalam bentuk cair? Nah, begitu teman-teman untuk materi karakteristik zat murni, subbab perubahan wujud dan permukaan diagram tekanan, volume, dan suhu. Semoga penjelasan yang singkat ini memberikan pemahaman baru bagi teman-teman dan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.